Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah ya sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita kembali dipertemukan ya dalam program majelis setelah kitab melanjutkan kajian ilmu ushul fikih dari Syarah Al-Waraqat. PDF-nya di halaman 90 ya, 91. Masih di pembahasan tentang khobar ya atau hadis. Nah, kalian ya gede baca. Siapa nih Ustaz? Ya, kola la an ijtihadin 91. Balik. Paling atas yang 91-nya. Qala al-ijtihadi. Qala la an ijtihadi. Qala Ibrata ibrata bidzalika. Li'annahu minal umuril lati marji'uha ilal aqli. Fajtihadatul asqasi subitu sabatat anhum li'annahum qalu dalika faqat. Lakin dalika la yaqtadi subuta majtihadu fihi wala yaqtadi sihatu ijtihadi wala yaqtadi sihata ijtihadihi fal ibratu bi an yakunal mankulu isim kana mankulu min mimma asluhu wa marji'uhu ila hasi bi ilal hissi bil ihdil hawasil bi ihdal hawasil khamsi. Qala wal ahadu jam'u ahadin wa huwal wahidu wal maksud bi khobaril ahadi fi istilahil usuliyina marwahu ahadun minan nasi la yasiluna ila darajati tawaturi walihada arafahu biqaulihi wal ahadu waladi yujibul amala wala yujibul ilma. Faqad wasamal khobaru ila kismaini ila mutawatirin wa khobarun ahadun wa atapna ke mutawatirin wa khobarin ahadin wal ahadu ala hadbi mudofin takdiruhu khobarun ahadi khobaru ahadi waladi yujibul amala ay ala fardi sihatihi waqtido'uhul wujuba fal ahadu laisa bi darurati sahihan hatta yujibal amala
Ya, cukup dulu. Ya, qala mu'allif rahimahullah la an ijtihadin, bukan berangkat ya dari ijtihad. Ya, maksudnya ini yang masih tersambung ya dengan paragraf sebelumnya ya, yaitu yang membahas tentang khobar mutawatir ya, di mana khobar itu ada dua, ada yang mutawatir itu yang diriwayatkan oleh kelompok orang ya, perawi yang banyak di setiap tingkatannya, yang dengan jumlah banyak itu tidak mungkin mereka sepakat dalam berdusta ya, dari awal sanad sampai akhir ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, dan periwayatannya itu dengan cara ya disaksikan langsung ya, atau didengar langsung ya, atau istilahnya dengan al-hissi, dengan panca indera. Nah, bukan atas dasar istihad. Jadi periwayatan hadisnya itu ya secara langsung ya, menyaksikan atau mendengar langsung ya dengan panca indera tadi itu, ya bukan atas dasar ijtihad. Jadi dikatakan la an ijtihadin. Nah, kalau atas dasar ijtihad, fala ibrata bidzalika, dia tidak dianggap ya, dengan hal itu ya tidak dianggap. Ya artinya tidak termasuk khobar yang mutawatir. Ya, hadis yang mutawatir. Jadi itu bagian dari ketentuan ya, atau syarat. Kenapa yang sifatnya istihadi ya tidak bisa dianggap ya sebagai mutawatir? Li'annahu minal umuri lati marjiuha ilal akli. Karena dia termasuk perkara yang marjinya, yang rujukannya adalah kepada akal. Di perkara yang diambil dari akal. Fajtihadatul ashkhasi, maka istihad perorangan, sabatat anhum, ya itu ditetapkan dari mereka, ya artinya bisa diterima sebagai riwayat dari mereka, dari orang-orang yang beristihad tadi, di anahum qalu dzalika faqat, ya karena mereka mengatakan hal itu saja. Lakin dzalika la yaqtadi thubuta majtahadu fihi. Tapi hal tersebut tidak menuntut ya, tidak berkonsekuensi ya bisa ditetapkannya ya, atau diterima atau kuatnya ya apa yang mereka istihadkan ya, apa yang mereka istihadkan tersebut. Kalau misalnya para perawinya sahih ya, bisa diterima ya sampai kepada orang yang mengatakannya atau sahabat yang mengatakannya, ya itu valid gitu ya dari sahabat tersebut ya, tetapi tidak menunjukkan bahwa istihadnya itu pasti benar gitu. Walayak tadi sihata istihadi, ya, dan juga tidak menuntut benarnya istihad mereka ya. Fal ibratu bi an yakunal manqulu mimma asluhu wa marji'uhu ilal hissi. Nah itu tadi ya, karena maka yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran ya, artinya yang
bisa jadi patokan atau acuan ya, yang bisa diterima, yang bisa dianggap, yaitu yang diriwayatkannya itu ya haruslah termasuk sumbernya ya, asal ya atau sumbernya adalah kepada al-hissi tadi, panca indera ya, kepada indera biih dan hawasil homsi, dengan salah satu dari panca indera ya, 5 indera. Panca itu kan 5 ya, ya hawasil homsi yaitu 5 indera, panca indera. Jadi apakah itu dengan melihat langsung gitu ya, misalnya roa itu gitu ya, syahad tuh ya misalnya, atau mendengar langsung, sami itu pendengaran ya, atau memegang langsung gitu kan, meraba ya, menghirup langsung kalau itu berupa aroma ya, atau merasakan langsung, mengecap langsung ya. Jadi itu dengan salah satu dari 5 indera. Ya karena memang ini ya ilmu yang cukup meyakinkan ya, melalui panca indera itu, periwayatan itu ya. Kalau ya penulis mengatakan, nah ini ke pembagian berikutnya yaitu ahad ya. Kalau yang tadi itu mutawatir ya. Jadi sebenarnya dalam ilmu ushul fikih ini membahas tentang hadis itu yang nggak terlalu banyak ya, yang apa namanya, prinsip-prinsip umumnya saja. Karena lebih dalamnya ya dibahas di ilmu hadis gitu. Ilmu hadis kan lebih perdalam, lebih diperinci tentang masalah hadis ini. Ya karena ilmu usul fikih ini lebih fokus bahwa hadis itu menjadi apa namanya, sumber hukum ya, dalil. Itu hanya sebatas ya memahami bagaimana macam-macam hadis ya secara umum gitu. Keujahan hadis ya. eh, jadi usul fikih ini lebih kepada nanti menarik kesimpulan ya, pemahaman dari dalil itu, dari istinbat itu. Jadi tidak hanya berfokus kepada apa namanya, menetapkan suatu kesahihan hadis, bukan bukan itu kan. Karena untuk mengetahui sahih atau tidaknya hadis itu di ilmu hadis secara khusus. Ya, jadi ilmu usul fikih tidak terlalu mendalami ke sana. Ya, makanya di sini secara global ya, secara ringkas saja. Dan lebih kepada kehujahannya, kehujahan hadis itu sendiri, gitu ya. Karena yang lebih penting itu nanti bagaimana cara mengambil petunjuk ya dari hadis-hadis itu, gitu kan. Ya, qala wal ahadu dan ahad ya, khobar ahad atau hadis ahad jam'u ahadin wa huwal wahid. Wal wahidu ya, jamak dari ahad yaitu ya satu. Wal maksudu bi khabari ahadi fi istilahil usuliyina, yang dimaksud dengan khobar ahad menurut istilah para ahli usul fikih, ma rawahu ahadu minan nasi, apa yang diriwayatkan oleh perorangan. Jadi ahad itu bisa diartikan perorangan. Ya, perorangan itu kan nggak mesti satu ya. Makanya apa namanya, dibagi ya, ada 3. Termasuk ahad itu ada gorib, ada aziz, ya, dan ada masyhur. Ya, atau ditambah lagi istilahnya dengan mustafid. Kalau gorib itu memang satu orang, benar-benar satu orang nih, meriwayatkannya. Ya, kalau aziz itu 2 orang,
Ya, dua orang itu artinya walaupun di satu tingkatan, ya di satu tingkatan perawi itu ada dua orang. Kalau kalau rawi tingkatan lainnya misalnya lebih dari dua orang, ya itu tetap disebut ajis. Karena kalau ada dua orang ya dalam satu tingkatan itu ajis. Ya, atau misalnya di satu tingkatan ada yang satu orang, walaupun di tingkatan yang lainnya lebih dari satu orang, berarti itu gharib. Itu kan sebagaimana di mustalah hadis ya yang sudah kita bahas. Ya, kalau masyhur itu tiga orang ya atau lebih, tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Ya, dengan istilah lain juga ada mustafid. Ada yang menganggap mustafid itu ya sama gitu ya dengan masyhur, ya ada yang menganggap lebih banyak daripada masyhur ya, tetapi tidak sampai ke derajat mutawatir ya. Maka di sini dikatakan la yasiluna ila darajatit tawaturi. Ya, tidak sampai ke derajat mutawatir. Jadi ahad itu perorangan tadi ya. Walihada arafahu biqauli. Nah, oleh karena itu penulis mendefinisikannya dengan perkataannya wal ahadu huwallazi yujibul amala wala yujibul ilma. Ya, itulah yang menuntut pengamalan dan tidak menuntut atau mewajibkan, mengharuskan ilmu. Ya, kita lihat dulu nanti ya penjelasannya ya. Sebetulnya di sini ada perlu apa namanya dipahami ya dengan baik, dan bisa jadi di sini nanti ada apa namanya kritikan lah ya terhadap penulis ya terhadap Al-Juwaini. Faqad qasamal khabara ila qismaini. Ya, sungguh penulis telah membagi khobar itu kepada dua macam, ya ila mutawatirin wa khobari ahadin. Kepada yang mutawatir dan khobar ahad. Wal ahadu ala hadfi mudhafin. Ahad itu kata ahad yaitu ada yang dibuang mudhofnya ya, takdiru asalnya khobarul ahad. Jadi maksud ahad itu ya khobarul ahad ya. Hadis ahad. Waladhi yujibul amala, ya, dialah yang mengharuskan pengamalan. Ay malam yah apa namanya? Yahtafa atau ya. Itu ada yang dibuang saja. Lamnya tafa. Bentar. Ihtafa. Waladhi yujibul amal, Ustaz, masih di rukun. Ya, sini. Oh iya, iya kelewat. Ya, ya. Ay ala fardisiyati. Kelewat. Waladhi yujibul amal, ya yang mewajibkan amal ya. Ay ala fardisiyatihi, apa namanya? Ala fardi isihatihi, Pasti lalu. kata apa namanya? Wajib ya. Kalau memang dia sahih gitu ya. Jadi kalau dianggap sahih ya. Jadi karena kan ahad itu ya ada yang dhaif, ada yang sahih gitu ya. Jadi maksudnya kalau yang ahad itu ada sahih, hadisnya sahih ya. Waktu juga dan menuntut ya kewajiban. Fal ahadu laisa bidorir sahihan hatta yujibal amala. Ya, maka ya hadis saat itu tidak mesti sahih sehingga mengharuskan amal. Jadi yang dimaksud oleh beliau ya, kalau ahad itu sahih ya, kalau ahad itu hadis ahad itu sahih ya, ya berarti ya menuntut pengamalan, artinya wajib diamalkan.
Wala yujibul ilma dan tidak mewajibkan, tidak mengharuskan ilmu, ay malam yah kafa ya kayaknya ada tasdid ya. Karena ada ihtafa ya, tapi kalau ihtafa itu, kalau ihtafa mah tidak memakai tidak memakai sendal ihtafa, atau ihtafala bihi baru sangat menghormati ya kalau ihtafa itu. Jadi kalau pakai tasdid, nah ihtafan nabat aja jauh kasyahu. Tawana wa jazahu kasyahu mutumnya dari kata hafal. Malam yahtafa berarti ya. Bil Qarain maksudnya kan intinya selama ya tidak ya tidak diikuti ya, atau diiringi dengan korinah-korinah ya. Jadi apa namanya, khobar ahad ya atau hadis ahad itu kalau tidak ada korinah lain artinya keterangan yang mendukung ya korinah itu. Ya, jadi kalau tidak ada korinah, keterangan yang mendukung terhadap hadis ahad ini ya, dia tidak mengharuskan adanya ilmu. Nah, tetapi kalau yang apa namanya dimaksud ilmu ini adalah ilmu yang yakin ya, ilmu yang qat'i ya itu benar. Tapi kalau tidak mewajibkan ilmu sama sekali, misalnya dianggap lemah ya petunjuk hadis ahad itu, ya tentu itu keliru gitu. Kalau yang dimaksud ilmu ini secara mutlak, ya. Kalau yang dimaksud ilmunya adalah ilmu yang qat'i, ya itu bisa dibenarkan. Ya, kalau tanpa korinah tadi. Nah, kalau ada korinah itu bisa jadi qat'i. Ya, tetapi tentu kepada zonnya ya zon yang kuat gitu. Ya, makanya yang benar ya dalam metode ya untuk mengambil ya atau memahami dalil dalam apa namanya berkaitan dengan hadis-hadis ahad ini ya, ini adalah menjadi dalil ya, bisa dijadikan dalil dalam semua hal, baik dalam hukum, dalam akidah. Ya, di mana ini menjadi pegangan ya para ulama, para imam Ahlussunnah. Ya, banyak penjelasan ya seperti Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad, ya Imam Malik dan para imam-imam Ahlussunnah yang mereka menjadi representasi ya dari akidah Ahlussunnah, dari akidah salaf. Ya kalau Al-Juwaini ini kan memang beliau terpengaruh ya dengan ilmu kalam. Ya terpengaruh dengan ilmu kalam yang tentu ya agak berbeda. Ya apa namanya? Terutama ya berkaitan dengan masalah khobar ahad ini.
Makanya kalangan ahli kalam itu terlalu bermudah-mudahan ya dalam hadis ahad ini, sehingga mereka ya terkadang ya menolak gitu ya petunjuk dari hadis ahad itu ketika dianggap bertentangan dengan akal, ya dengan doktrin akal, ya terutama yang diadopsi ya dari filsafat gitu ya dalam soal akidah. Itu ya terkadang ditolak gitu petunjuknya, dianggap tidak menuntut ya adanya ilmu tadi. Jadi kalau ilmu di sini ilmu secara mutlak ya keliru. Bahkan kan ada yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak jadi dalil gitu ya dalam akidah, itu justru keliru. Kalau hadis ahad diposisikan seperti itu ya kan banyaknya hadis itu hadis ahad. Hadis mutawatir itu hanya sedikit. Ya kalau hadis ahad ini eh, apa namanya eh, agak dikurangi gitu ya posisinya sebagai hujah, sebagai dalil. Ya bahkan tadi ditolak ya, dianggap tidak kuat untuk menjadi dasar ya bagi akidah atau bagi hukum. Ya akhirnya eh, menjadikan ta'tilul ahkam. Ya jadi banyak hukum-hukum ini akan terabaikan. Ya hukum-hukum syariat itu akan banyak hilang, ya akan banyak lenyap kalau tidak menerima hadis ahad. Jadi keliru ya. Jadi kalau ada yang berpandangan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil untuk akidah, untuk hukum, ya selama hadis ahad itu sahih, ya justru itu bisa digunakan. Apalagi tadi ada koroin, korina-korina, terangan pendukung ya terhadap dalil tersebut itu menjadi kuat, menjadi semakin menguatkan. Faqad yahtafu khobarullah bil koroin. Nah, terkadang khobar ahad itu ya diiringi atau dikuatkan dengan korinah. Fayak tadi al ilma doruri ya. Maka dia menuntut ilmu yang doruri ya, ilmu yang qat'i. Kadalik ya, begitu pula. Kama rawahu Malikun an-Nafi an Ibnu Umar, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, wa man tafaqa alaihi rajihil Bukhari, dan apa yang disepakati ya untuk meriwayatkannya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim min ahbaril ahad, dari hadis-hadis ahad, faqad ihtafa bihi minal qara'in, dan sungguh ya telah dikuatkan ya dengan korina yang menuntut asik kota bihi ya sikoh ya kepercayaan atau kekuatan ya dengan hatta yakuna kal mutawatiri, hingga ia menjadi seperti mutawatir, fayah sulu bihil ilmu, maka dihasilkan ya dengannya ilmu. Wahadal ilmu nadoriyun la doruriun, dan ini adalah ilmu nazori. Jadi kata yang di atas itu sebenarnya lebih tepatnya nazori ya, bukan doruri. Ilmu nazori ya, sebagaimana di catatan kaki ya. Kata wa yufham min ba'dihi an-naswa biaqtadi ilmu nazori ya, jadi bukan doruri. Harusnya nazori. Kenapa disebut ilmu nazari? Li anal ahad yubhasu fi adalatihim wa dhabtihim. Karena hadis-hadis ahad itu diteliti ya dalam segi adalahnya dan dobatnya dan kekuatannya. Nazari itu kan artinya perlu penelahan, perlu
pemeriksaan. Nah, Khobar Ahad itu ya diperiksa kan, bagaimana para perawinya ya, dari apakah mereka memiliki adal ya, keadilan dan juga dobat ataukah tidak. Nah, sedangkan mutawatir itu kan tidak perlu untuk ditelaah, untuk diteliti gitu ya, karena sudah meyakinkan ini di setiap tingkatan banyak orang yang mereka tidak mungkin sepakat dalam kedustaan ya, apalagi misalnya para perawi ini tidak di satu tempat gitu ya, di beda-beda tempatnya, tidak bertemu misalnya ya, masing-masing dari gurunya ya, masing-masing itu kan sulit mereka dipahami untuk sekongkol gitu ya, untuk berdusta gitu ya. Sehingga mutawatir itu adalah hadis yang secara doruri ya, artinya secara langsung gitu, aksiomatik, tidak perlu dipikir lagi gitu. Orang ketika yang menyampaikan ini banyak udah percaya gitu. Yang menyampaikan tuh banyak orang, yang bisa jadi orang-orang itu nggak kenal gitu, nggak saling mengenal ya, kan tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta ya. Itu kan dalam sehari-hari ya kita bisa menerima hal itu ya, misalnya ada berita apa gitu ya, kita mendengar dari orang, mendengar dari banyak orang gitu. Kata si ini jadi ada kesepakatan walaupun orang-orang yang menyampaikan berita itu dia nggak kenal gitu ya. Jadi ketika kita menerima berita dari banyak sumber, itu secara secara naluri ya di dalam diri kita, fitrah ya, makanya kan ini termasuk dalam fitrah. Fitrah itu ya sesuatu yang doruri ya, yang otomatis kita itu akan menerima. Ya, kalau hanya satu sumber saja itu masih masih perlu diteliti kan ya. Sama ya ketika misalnya kita menerima berita dari satu sumber berita ya, berita di TV atau online gitu ya. Ketika kita menerima berita, kalau kalau satu sumber kita masih meragukan nih benar nggak. Nah, coba dilihat di sumber lain, oh ternyata benar. Dilihat lagi di sumber lain, oh ternyata semakin banyak ya sumber-sumbernya menyampaikan berita yang sama, jadilah itu mutawatir. Sehingga dengan sendirinya kita percaya karena ini banyak orang gitu. Itu kan sesuatu yang logis yang memang biasa di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang disebut khobar ya, mutawatir itu. Ya, tidak perlu lagi diteliti karena orang sudah langsung percaya. Nah, sedangkan yang ahad ini perlu diteliti tadi, perorangan. Maka diperiksa orang ini, kejujurannya, ya, amanahnya, ke ketepatannya ya, dobat itu kan ketepatan dia dalam menyampaikan berita gitu ya, si berita itu. Ya, apakah kuat tidak hafalannya ya, dalam menuliskannya ya, dia tepat ataukah tidak, itu dobat. Wayan qasimu khabar ahadi min nahiyatil adadi. Nah, ini yang tadi saya sebut ya. Khabar ahad itu terbagi ya dari sisi jumlah kepada gharib, ajiz, dan masyhur dan mustafid tadi. Gharib itu hanya satu orang ya, ajiz itu dua orang, ya, meskipun dalam satu tingkatan. Dan masyhur itu ya tiga orang atau lebih, dan mustafid ya, tadi ada yang mengatakan sama ya, ataupun lebih dari masyhur ya, mustafid tapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Fal gharib man farada bihi wahidun min tabaqatin min tabaqat. Nah, yang gharib itu adalah yang menyendiri satu perawi dalam satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan. Jadi enggak harus di semua tingkatannya satu, semua enggak. Ya, hanya dalam satu tingkatan dia ada perawi hanya satu, yaitu gharib. Walaupun di tingkatan lainnya misalnya ada dua, ada tiga, bahkan banyak sekalipun di tingkatan yang lainnya gitu ya. Kalau ada satu di satu tingkatan itu satu orang, itu gharib.
Wa yusamma fardan, dinamakan juga fardan. Fa in kana munfaridu aslal isnadi sumia fardan hakikian. Nah, jika munfaridnya itu ada di asal sanad, ya, atau di awal sanad. Di awal sanad itu kan maksudnya sahabat ya, dari tobako sahabat, tingkatan sahabat. Jadi dinamakan dengan fardan hakiki. Wa ila sumia fardan nisbiyan ladal muhadisin. Nah, kalau tidak di asal sanad, qoribnya itu ya dia disebut fardun nisbi ya, atau qorib nisbi. Menurut para ahli hadis. Wal ajizu dan ajiz man farada bihi isnan fi tabaqatin min tabaqat. Nah, ajiz itu yang menyendiri dua orang. Nah, ini dua orang dalam satu tingkatan ya, walaupun tadi di tingkatan yang lainnya bisa jadi lebih banyak. Tapi kalau misalnya ada di satu tingkat dua orang, nah di tingkat yang lain ada yang satu orang, itu disebut apa? Kalau di tingkat lain ada yang satu orang, berarti disebut apa? Disebut gharib karena yang dilihat yang paling kecilnya disebut gharib, bukan disebut ajis. Ajis itu artinya ada yang minimal dua orang, itu ajis. Ya, jadi dilihat dari jumlah terkecilnya. Wal masyhuru man farada bi salah satu ilatis atin fi tabaqatin min tabaqat. Masyhur itu yang menyendiri 3 orang sampai 9. Di sini dikatakan 3 sampai 9 ya, dari suatu tingkatan. 3 sampai 9 sini apa dibatasi. Wal mustafidu man farada bi asyratun fasoidan. Nah, mustafid itu, nah itu tadi ya, kalau mustafidnya itu di atas dia dianggap lebih dari masyhur tadi ya. Jadi kalau lebih ya itu berarti 10 ya atau lebih. Walam yasil ya ada tawatur yang tidak sampai ke derajat mutawatir. Wakil al mustafidu wal masyhur. Dari mengatakan bahwa mustafid itu ya sama dengan masyhur. Fa'ada taksim wa taksimul ahad bi'tibari afrodin nakilin wa i'tibari adadin nakilin. Pembagian ini adalah pembagian ahad ya, ditinjau dari individu ya, orang-orang para perawinya, dan juga jumlah ya, ditinjau dari jumlah perawinya. Ya, wa dzakara mu'allifu taksiman ahad. Penulis ya Najwa ini menyebutkan pembagian yang lain. Faqala ya, dia mengatakan ya wayan qasimu ila mursalin wa musnadin. Ya, dan terbagi juga kepada mursal dan musnad. Wa hadza taqsimu lil khabari mutlaqan. Ya, pembagian ini untuk khobar secara mutlak la biqaidi kaunihi lil ahadi. Ya, tidak dengan batasan keadaannya untuk ahad. Balil khobar mutlaqan yanqasimu ila mursalin wa musnadin. Tetapi khobar secara mutlak ya, artinya bisa ahad, bisa mutawatir tadi itu. Ya, terbagi kepada yang mursal dan musnad. Fal mursal wa ma saqata minhu sahabi. Dan maka mursal itu adalah yang gugur ya darinya seorang sahabat. Wal musnadu maksudnya gugur, maksudnya tabiin langsung meriwayatkan dari Nabi. Walaupun istilahnya bukan mursal sahabi tapi mursal tabiin sebenarnya.
Jadi yang dianggap mursal itu kalau tabiin meriwayatkan langsung dari Nabi, tidak melalui sahabat, kan tabiin tidak bertemu Nabi. Tapi dia menisbatkan langsung ke Nabi gitu. Itu berarti kan ada satu tingkatan yang gugur, yaitu sahabat. Nah itulah ya hadis mursal yang termasuk di hadis doib gitu, secara umum. Ya walaupun nanti ada pengecualian. Secara umum ya termasuk hadis yang doib ya karena ada satu tingkatan rawi yang gugur gitu. Ya karena ya eh, yang nggak bisa diterima kan tabiin tidak bertemu Nabi tapi dia melihat langsung dari Nabi gitu. Nah, wal musnad wa mata sola isnaduhu min mahrojihi ila nihayati isnadihi. Nah, sedangkan musnad ya maknanya adalah yang bersambung sanadnya dari yang muhorrijihi ya, muhorrijihi dari yang mengeluarkan ya maksudnya para muhorij hadis ya artinya misalnya Imam Bukhari ya Muslim itu muhorij ya sampai ke akhir ya sampai ke akhir sanadnya. Kalau fal musnadu mata sola isnaduhu yang musnad itu yang bersambung sanad wal mursal malam yattasil isnaduhu yang tidak bersambung sanadnya. Wahuna ammamal mursala. Nah, di sini dia apa, menggunakan secara umum kata mursal fa'atlaqahu ya maka dia memutlakannya alal munqati mutlaqan terhadap yang terputus secara mutlak. Jadi dalam Al-Waraqat ini dikatakan mursal tapi didefinisikan yang tidak bersambung sanad. Nah, sebetulnya kalau yang sanadnya tidak bersambung, istilahnya bukan mursal kalau dalam ilmu hadis. Istilahnya munqati. Mursal itu salah satu macam dari munqati. Ya, tapi di sini digunakan secara umum untuk mana munqati. Karena kalau yang mursal itu tadi ada satu rawi yaitu sahabat gitu ya. Wal munqati, nah munqati itu anwaun ada beberapa macam. Faminhul mu'allaq, nah ada yang mu'allaq. Wa huwa mahuzifa awalu isnadihi, yaitu yang dibuang awal sanadnya. Mimma yalil muharrija, ya yang setelah muharrij. Setelah muharrij ya setelah para perawi hadis. Ya setelah ya para apa muharrij hadis ya Imam Bukhari, Imam Muslim ya Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah gitu. Ya, jadi dia apa namanya tidak menyebutkan gurunya ya dari siapanya ya, tapi langsung menisbatkan ke atasnya gitu. Walau istamar dzalika ila muntahu, walaupun hal itu terus menerus ya sampai kepada akhirnya. Nah, jadi mu'allaq ini mau muhar itu langsung misalnya menisbatkan ke tabiin misalnya padahal dia tidak bertemu gitu ya dengan tabiin misalnya. Dan menisbatkan ke sahabat atau menisbatkan langsung ke Rasul itu mu'allaq ya. Nah itu kan secara umum mu'allaq itu ya termasuk macam dari hadis dhaif ya kecuali nah nanti ada pengecualian ya misalnya dalam Sahih Bukhari itu juga banyak mu'allaq. Bukan di hadis yang utama ya ya karena hadis utama kan ada sanadnya di Sahih Bukhari itu tapi pada judul-judul ya kan Imam Bukhari yang membuat judul itu kadang mengutip riwayat juga nah, cuman tidak menyebut sanad secara langsung kadang beliau menyebutkan sahabat misalnya Qaula Ibnu Umar gitu enggak disebut sanadnya itulah mu'allaq. Nah makanya dalam Sahih Bukhari itu harus dilihat ya ini berdasarkan penelitian
di muhadis ya bahwa kalau mu'allaq yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sigot jazm ya dengan memastikan artinya menggunakan fi'il maklum ya kalau dalam ilmu tasrif. Misalnya kola gitu ya atau rowa itu dengan fi'il maklum dengan sigot jazm memastikan maka itu sahih mu'allaqnya sahih. Artinya sebenarnya ada sanadnya gitu yang bersambung yang sahih cuman tidak disebut. Nah, tapi kalau dengan sigot tamrid itu ya sigot yang menunjukkan lemah, marid ya sakit ya maksudnya lemah. Artinya dengan fi'il majhul, misalnya kila, ruya. Nah, ini menunjukkan lemah mualafnya itu. Ya, wa minul munqati ya di antaranya ada yang munqati. Nah, bahkan munqati di sini jadi istilah khusus juga ya wa huwa masa qatamin wahidun. Yaitu yang gugur ya darinya satu perawi fil wasati di tengah au aksaru atau lebih banyak ala ghairi tawali ya yang tidak berturut-turut, tidak beruntun. Jadi maksudnya satu rawi ya ataupun lebih cuman tidak beruntun. Jadi di tingkatan yang lain tidak beruntun. Itu munqati ya. Nah, kalau mudol, nah ada lagi mudol. Ini kan sebenarnya dibahas ya dalam ilmu mustalah hadis. Bahwa masa kotomin isnad ala tawali itu yang perawinya apa namanya terputus ya atau gugur dua orang secara beruntun, secara berturut-turut gitu. Jadi antara satu perawi dengan di atasnya langsung dua dua itu terputus. Kalau yang munqati itu satu ya ataupun lebih tapi tidak berurutan, tidak tidak berturut-turut. Wa minul mursal, nah itu tadi ya mursal, wa huwa masyaqqatun minas yang gugur dari tingkatan sahabat, fanasabahu tabi'u ila nabi. Lalu seorang tabi'in menisbatkan langsung ke nabi. Kalau kalau mursalnya mursal sahabat itu bisa diterima. Dalam arti sahabat itu langsung menisbatkan ke nabi. Padahal sahabat itu misalnya dalam kisah tersebut dia tidak hadir langsung. Misalnya Aisyah, ya Aisyah itu kan atau ya ada lah ya yang disebut mursal sahabi itu sebenarnya sahabat itu menerima dari sahabat lagi gitu. Tidak langsung dari Nabi, cuman dia tidak menyebut sahabat yang menjadi perantaranya itu. Jadi langsung menyebutkan ke Nabi itu nggak masalah karena generasi sahabat itu kan apa namanya dijamin ya keamanahannya, kejujurannya. Nggak jadi masalah kalau mursal sahabat. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Yang jadi masalah itu mursal tabiin tadi. Karena sahabat itu kulum udul. Nggak usah diperiksa lagi. Kalau dia sudah diketahui secara kuat bahwa dia itu sahabat, ya sudah. Nggak usah diteliti lagi. Beda dengan tabiin. Gitu. Kalau tabiin itu harus diteliti lagi. Ya, apa keadalahannya dan sebagainya. Fahadhihi aqsamu min qatil wadi al-inqita'i. Nah inilah yang macam-macam munqati yang jelas inqita'nya keterputusannya. Wa yabqal inqita'u lafiyu. Nah ada juga ya yang tersisa yaitu munqati yang tersembunyi. Wa huwa tadlis. Nah inilah yang disebut dengan tadlis.
Wa huwa nahur minal inqita ini adalah macam yang lain dari inqita apa namanya? Muhtamalun lihusulil inqita'in yang berkemungkinan terjadinya inqita. Ya. Ini kan sebenarnya sudah dirinci ya di ilmu mustalah hadis. Qala fa in kana min marasili ghairi sahabah falaysa dzalika hujatan. Kalau dia termasuk mursal selain sahabat, maka itu tidak menjadi hujah ya tadi ya. Famarasil sahabati hujah. Ya, mursal sahabat itu hujah wahia an yuhadisa as-sahabiyyu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat menceritakan dari Nabi SAW bihadisatin dengan suatu peristiwa lam yashadha, dia tidak menyaksikannya secara langsung. Kahadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu, seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu amma qabla Fatih Makkah ya, tentang apa yang terjadi sebelum Fatu Makkah. Fa innahu fitil kal fatrati kana bi Makkah. Sungguhnya dia pada waktu itu berada di Makkah. Walam yakun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati. Ya, dan dia tidak bersama Nabi SAW di Madinah. Jadi sebelum Fatu Makkah, sebelum Fatu Makkah kan tentu Nabi kan di Madinah. Nah, sedangkan Ibnu Abbas, ya karena masih kecil juga kan. Ibnu Abbas itu tidak bersama Nabi ya. Waqad hajaral Abbas bi usratihi qubailal fathi. Nah, sungguh Abbas itu hijrah ya ke Madinah, maksudnya bersama keluarganya sebelum Fatu Makkah. Kubail itu sebelumnya artinya tidak lama ya. Kubail, kalau Kubail itu artinya sebelumnya, tapi maksudnya dekat gitu waktunya, enggak jauh. Apa ya bahasa kitanya? Sesaat sebelum, tapi sesaat sebelum gitu. Ya, sebelum tapi waktunya dekat gitu. Itu disebut Kubaila. Kalau Qobla kan sebelum tuh agak umum ya. Sebelum ya, bisa jadi agak jauh kan gitu yang disebut sebelum gitu. Tapi kalau Kubaila itu sebelumnya itu dekat waktunya. Ya, jadi tidak lama sebelum Batu Makkah. Hijrahnya itu. Berarti kan sebelumnya belum ada di Madinah. Falaki ya Rasulullah SAW bimari Zohron. Nah, maka Rasulullah SAW dia ya Ibnu Abbas itu bertemu dengan atau Abbasnya ya Abbas bertemu dengan Rasulullah itu di Mari Zohra, ini nama sebuah tempat. Pastakmala afrodu usrati al-hijrata, maka anggota keluarganya itu menyempurnakan hijrahnya waraja huwa ma Rasulullah SAW, dan dia kembali bersama Rasulullah SAW fi ghazwati Fatih Makkah, dalam perang Fatu Makkah. Faqad hutimat bil hijratu, maka dan sungguh telah ditutup hijrah dengannya ya, makanya ada hadis kan la hijrata ba'dal fathi. Jadi ketika Fatu Makkah itu udah tutup, nggak ada lagi hijrah, nggak ada kewajiban, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena Mekahnya sudah menjadi Darul Islam, sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi nggak ada lagi kewajiban orang Mekah hijrah ke Madinah. Ya, dengan Fatu Makkah itu ya. Fakana akhirul muhajirin, maka dia adalah termasuk orang yang terakhir, ya, muhajirin yang terakhir. Kama hutimat nubuwatu bi Muhammadin SAW, sebagaimana kenabian itu ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Walihada, oleh karena itu Fabnu Abbas minal muhajirin, Ibnu Abbas itu termasuk muhajirin, li'anahu min akhiri usratin, karena dia termasuk keluarga yang terakhir hajarat min Makkah ilal Madinati, yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ba'da dzalika hutimatul hijratu fala hijrata ba'dal fathi, yang ditutup hijrahnya itu, maka tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Kama bayana dzalika Nabi sallallahu, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa qala manatil hijratu li ahliha, telah berlalu hijrah itu bagi para pelakunya.
Fariwayatu bin Abbas lil hijrah wa ma ba'da minal ahdas si ila fathi Makkah. Maka riwayatnya Ibnu Abbas untuk hijrah dan yang setelahnya ya termasuk peristiwa-peristiwa ya kepada Fathu Makkah kulu min marosili sahabati li'annahu lam yashhadhu. Semuanya termasuk mursal sahabat ya karena dia tidak menyaksikannya langsung. Ya, jadi dari masa ketika Rasul hijrah ke Madinah itu kan Ibnu Abbas belum ikut hijrah sampai masa Fathu Makkah. Fathu Makkah kan tahun 8 Hijriah, 8 tahun ya. Dari hijrah ke Fathu Makkah itu 8 tahun. Nah, Ibnu Abbasnya belum ada di Madinah. Karena hijrahnya nanti sebelum tidak lama sebelum Fathu Makkah. Nah, ketika Ibnu Abbas meriwayatkan kejadian-kejadian sebelum Fathu Makkah, setelah hijrah sebelum Fathu Makkah, itu termasuk mursal. Artinya Ibnu Abbas tidak menyaksikan langsung peristiwa itu, berarti menerima informasi dari sahabat yang lain. Nah, cuman tidak disebut sahabat yang lainnya. Ya, ya baik, sampai situ aja dulu ini. Kalau dibahasnya masih panjang.